sepenuhnya berada dalam otoritas kuasa Tuhan. Amin. Sudah saatnya imaman rajani bangkit. Sudah saatnya umat pilihan Allah bergerak dalam langkah kakinya Tuhan, bergerak di dalam langkah kuasanya Tuhan, melangkah dalam otoritas kuasa Tuhan, melangkah dalam kemenangan. Yesus, percaya. Kami percaya, sekalipun tanpa dasar untuk percaya, tetapi kami mau belajar percaya. Kami mau belajar berharap bahwa janji-Mu ya dan amin. Di saat kami tidak berdaya menghadapi ketidakpastian, tangan kuasa-Mu membawa hidup kami melangkah dalam kepastian. Yesus, amin, amin, haleluya, haleluya. Oh yang layak ditinggikan, oh yang layak dimuliakan. Yesus, haleluya, kami menerima, kami bersyukur. Otoritas kuasa pengurapan Roh-Mu terus membawa hidup kami ke dalam rancangannya Tuhan. Rancangan damai sejahtera, rancangan kehidupan yang dimuliakan Tuhan, rancangan kehidupan yang terus berjalan melangkah dalam kemenangan oleh karena kuasa Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Tuhan memulihkan lewat pengajaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang membangun kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang mengokohkan kami, menegakkan kami bagi kemuliaan anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyatakan kami. Kiranya
masing-masing pribadi mendapat anugerah dari Tuhan, mendapat kemurahan dari Tuhan untuk menerima kasih-Nya, menerima bagian yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing pribadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid waktu itu, baik ketika Tuhan mengajar, ketika para murid bertanya dari hal apa yang menjadi tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Tuhan Yesus dengan secara global menyampaikan dari hal tanda-tanda kedatangannya. Dan ketika kita membaca Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan seterusnya, di sana kita akan memahami bagaimana cara Tuhan mempersiapkan gerejanya ketika peristiwa demi peristiwa, guncangan demi guncangan itu terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekalipun secara global Tuhan sudah menyampaikan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, maka gereja Tuhan pada akhir zaman akan menghadapi tantangan, baik dari internal gereja itu sendiri maupun dari eksternal gereja Tuhan. Dari internal gereja dalam hal komunitas, belum kalau personal, pribadi lepas pribadi, kita sebagai personal pribadi umat manusia, kita juga menghadapi tantangan yang harus kita selesaikan, di mana tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan yang kita hadapi itu harus kita selesaikan dan kita harus dinyatakan menang. Ketika kita dinyatakan menang, baru kita langsung di-upgrade memasuki Wahyu pasal 4. Ketika Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 kita sudah kalah, maka tidak mungkin kita di-upgrade sebagai bait Allah, sebagai imam-imam yang rajani, yang layak masuk ke gerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita pahami setahap demi setahap. Perlu kita fokus. Sebab kalau kita tidak fokus, bagaimana cara menghadapi, mengurai persoalan yang datang dari dalam, baik dari dalam pribadi kita, darah daging yang terdiri dari badan, jasad, yang dari debu nanti suatu saat kalau tidak hidup sampai Tuhan datang, maka dari debu balik ke debu, dari tanah balik ke tanah. Di sana ada jiwa, di sana ada roh. Untuk badan, jiwa dan roh ini kompak dalam satu kolaborasi harmoni kehidupan, sehati, sepikir, searah. Kan tidak mudah, tidak bisa dalam waktu singkat. Belum antar personal yang mungkin seakan sudah tidak bisa menerima kenyataan itu ketika orang itu ada kelemahan, atau bahkan ketika sudah melihat kelebihan orang, belum tentu seseorang bisa menerima kelebihan orang lain.
belum tantangan dari luar yang tidak suka dengan kegerakan pembangunan tubuh Kristus, yang tentunya kesemuanya itu diprovokasi oleh kekuatan iblis, kekuatan setan yang cenderung menghalang-halangi, cenderung memecah belah, cenderung berusaha untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Tantangan dari dalam, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kelakuannya, tabiatnya tidak sesuai dengan hukum kerajaan Allah, menjadi anti kekudusan, menjadi anti pengajaran. Akhirnya lama-kelamaan menjadi antikris. Ini perjalanan yang pasti. Belok sedikit, lama-kelamaan menjadi banyak. Serong sedikit, lama-kelamaan menjadi sangat banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita perlu memahami kondisi gereja Tuhan pada akhir zaman. Jangan sampai kita terjebak pada zona nyaman darah daging, menurut penilaian pada umumnya tidak apa-apa, hanya gitu saja kok, sudah tradisinya seperti itu kok. Kalau kita tidak ikut nanti dikira kita tidak umum. Nah, nanti kita akan pahami itu. Dibaca dulu Injil Matius pasal 24. Dibaca dulu Injil Matius pasal 24. Di Matius pasal 24 langsung dibaca ayat yang ke-13 dan 14. Ayat ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di situ ada kata ender, bertahan. Kata ender, kata bertahan ini memiliki makna bahwa seseorang harus memiliki daya tahan, memiliki kekuatan untuk memikul beban, untuk memikul kuk. Ender, bertahan sampai kesudahannya. Siap, pribadi-pribadi yang siap memikul beban, tahan dalam tanggung jawab, tahan dalam kuk. Ketika daya tahan itu dimiliki, ketika kemampuan untuk memikul kuk itu dimiliki, maka pribadi lepas pribadi umat pilihan Tuhan itu sedang dibentuk menjadi gereja Tuhan, menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki kesetiaan, memiliki loyalitas, memiliki tidak cuma loyalitas, memiliki hati yang bijaksana. Dan itu semua dikerjakan oleh firman, dikerjakan oleh kuasa pengurapan Roh Kudus. Lah, tantangan yang dihadapi gereja Tuhan pada akhir zaman menjelang kedatangannya
bagaimana masing-masing pribadi menghadapi, berperang melawan dirinya sendiri, berperang melawan akalnya, berperang melawan gejolak hati, gejolak jiwa yang ketika menghadapi keadaan pertimbangannya bukan firman, tetapi pertimbangannya adalah akal. Pertimbangannya adalah perasaan. Pertimbangannya adalah batin. Sehingga gereja Tuhan pada akhir zaman banyak yang gagal paham, menjadi salah paham, hatinya ternoda, hatinya tidak bisa terjaga dalam kedamaian. Minggu yang lalu sudah mulai saya sampaikan bagaimana gereja Tuhan harus mengalami 7 kali percikan darah. Apa itu? Ini bukti pelayanan imam besar. Kalau berbicara percikan darah, berarti berbicara tentang penyucian. Bagaimana kita bisa melihat hati kita? Bagaimana kita bisa melihat jiwa kita? Bagaimana kita bisa melihat gerak akal kita? Kita kembali, kita fokus kepada firman. Kalau kita tidak fokus kepada firman, maka tidak ada yang bisa bertahan sampai Tuhan datang. Tidak ada yang bisa bertahan sampai kesudahannya. Kalau kita tidak bisa fokus, bagaimana jemaat Efesus? Jemaat Efesus yang giat, pelayanan giat, latihan giat, karena terbiasa pekerja keras. Tapi ternyata di tengah-tengah Efesus ada tantangan yang terselubung yang seringkali menyelinap di sekitar jemaat Efesus. Terjebak pada perbuatan pengikut Nikolaus. Waktu Nikolaus dilantik menjadi di antara anggota 7 pembela sidang, Nikolaus baik. Nikolaus hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Tetapi pengikutnya Nikolaus menjadi orang-orang yang tersesat. Pengikutnya Nikolaus ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, tidak sinkron dengan kebenaran firman. Apa itu? Tentang Nikolaus. Pengikut Nikolaus ini perbuatannya, kelakuannya, dia menganggap bahwa tradisi-tradisi pada umumnya dilakukan manusia itu dianggapnya juga boleh dilakukan pengikut Kristus. Kebiasaan manusia berdosa dalam penyembahan berhala, percaya animisme, dinamisme, ada kesana. Lama-lama akhirnya tidak percaya adanya Tuhan. Banyak tidak manusia Kristen
katanya percaya pada Tuhan Yesus, tapi datang kepada paranormal, datang kepada dukun, bahkan lewat media sosial, beli 500.000, beli 1 juta, beli 2 juta. Itu Kristen. Itu namanya pengikut Kristus seperti itu. Ini kurang ajarnya pengikut Nikolaus. Tidak mengikuti pengajaran, tidak mengikuti jejaknya Nikolaus yang hidup dalam urapan Roh Kudus. Bertindak sendiri menurut keinginannya sendiri. Akhirnya jemaat Efesus tercemar. Sekalipun giat, korban giat, melayani giat, tetapi memaksakan tradisi kuno sampai akhirnya itu melekat. Aku yang mengasihi Tuhan, tetapi aku juga mengasihi dewa-dewa, mengasihi berhala, mengasihi sesembahan ini dan itu. Itu perbuatan pengikut Nikolaus. Bahkan ada yang belajar ngeramal, roh-roh peramal. Nanti sekilas dari 7 jemaat itu semua ada. Gereja Tuhan hidup di tengah-tengah roh-roh seperti itu. Gereja Tuhan pada akhir zaman hidup dikelilingi, berdampingan dengan dosa, dengan kebobrokan moral yang terjadi pada akhir zaman. Makanya untuk mengalami 7 kali percikan darah, akhirnya nanti bisa masuk Wahyu pasal 4, masuk Wahyu pasal 5, sampai akhirnya menjadi tim yang solid dalam pergerakan kuda putih. Tidak gampang. Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah lama Ibu Gembala saudara bertanya terus, kapan? Secara spesifik pengajaran disampaikan, tolong bergumul sungguh-sungguh. Sebab kalau sudah spesifik ke situ, jangan gampang-gampang tersinggung. Sebab kita semua menjadi sasaran hadirat Tuhan. Semua terproses, baik para bintang yang digenggam tangan Tuhan, maupun jemaat yang digadang-gadang menjadi sosok pelita emas. Semua berhadapan dengan imam besar agung itu. Semua berproses, semua berjuang bagaimana mengasihi dan terus mengasihi Tuhan di tengah-tengah goncangan. Saudara jangan pikir ketika nanti itu perang itu tidak selesai-selesai, terus kita tidak terdampak. Seluruh dunia global akan terdampak peperangan yang terjadi di dunia. Kalau distribusi minyak Teluk Hormuz itu nanti ditutup oleh Iran, ulung komeng, seluruh dunia harga minyak akan naik semua. Ketika harga minyak, maka seluruh kebutuhan umat manusia naik. Gaji saudara tidak naik, perpuluhan juga tidak naik, ya kan? Terus mau bagaimana? Tetapi kalau kita fokus kepada firman, justru di tengah-tengah guncangan itu, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Otoritas kuasa Tuhan akan dinyatakan di depan saudara, bahkan dalam hidup saudara. Orang lain tergoncang, orang lain kolaps, tetapi saudara justru bangkit dengan kuasa yang dahsyat. Efesus terjebak dalam dinamika tradisi. Wah, tidak enak kalau umum, dikira kita tidak umum.
Padahal yang dilakukan secara umum di masyarakat itu melanggar firman. Terus kita mau gimana? Mana yang baik, diperkenan manusia atau diperkenan Tuhan? Kalau firman itu disampaikan, nanti kok se-ekstrim itu. Ini kan bukan aturan saya, bukan aturan pendeta, tetapi ini aturan Tuhan. Kita sudah mendapatkan tiket masuk kerajaan Allah, tetapi orang yang mendapatkan tiket masuk kerajaan Allah itu ada aturan-aturan, ada poin-poin yang harus kita taati. Amin. Amin. Saya dapat tiket pergi ke Malaysia, tetapi sepanjang perjalanan itu maka saya harus mengikuti aturan. Ketika di imigrasi harus bagaimana, ketika di ruang tunggu harus bagaimana, ketika sudah dipanggil masuk pesawat bagaimana, ketika dalam pesawat harus bagaimana. Semua ada aturan. Sudah mendapat tiket, tetapi kalau tidak mengikuti aturan, maka saudara akan diturunkan. Kalau di dalam pesawat tidak mengikuti aturan, betul? Di pesawat tidak mau pakai sapu pengaman, di pesawat ngerokok, karena kalau tidak ngerokok monteng, semaput. Akhirnya saudara berlawanan dengan aturan, pasti diturunkan. Gambaran simpelnya kan begitu. Sudah punya tiket, apakah pasti sampai ke Malaysia? Belum. Kalau tidak ikuti aturan sepanjang perjalanan, sekalipun pakai bawa tiket, tidak akan sampai ke sana. Sama, dalam Yesus ada keselamatan, tetapi di balik tiket itu ada aturan. Bagaimana untuk bisa masuk ke sana? Oke. Efesus jatuh, kasih mula-mulanya ambles. Kalau Efesus tidak bangkit, kalau Efesus tidak fokus kepada firman untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, Efesus terancam. Ini Tuhan yang ngancam, bukan saya. Jadi jangan keliru. Ini Tuhan yang ngancam. Kaki dia yang akan diambil. Kalau seseorang yang harusnya menjadi pelita, tetapi pelitanya diambil, berarti dia gelap. Makanya orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau sudah kadung jahat, jahatnya tidak keturunan. Kalau sudah gelap mata, matanya betul-betul tidak bisa melihat. Pendeta kalau sudah kadung jahat, jahatnya minta ampun. Oleh sebab itu, kembali Tuhan pesankan kepada jemaat Yesus, lakukan yang dulu kamu lakukan. Lakukan lagi. Yang pernah hilang, itu baik, itu benar. Sementara saudara buang, lakukan itu untuk Tuhan. Jangan sampai setelah kaki dia itu diambil, baru kita teriak-teriak, Tuhan, tolong urapi aku dengan roh-Mu. Tolong Tuhan kuasai aku dengan roh. Memangnya enak hidup tidak damai? Sebesar apapun kekayaan saudara, ketika hidupmu tidak damai, hidupmu tidak tenang, di mana-mana sudah tidak akan merasakan kedamaian. Tapi sekalipun saudara ibaratnya hidup sekeluarga, suami istri, ada anak di situ, ibarat berkat cukup untuk hari ini, besok tidak tahu lagi. Tapi ketika ada kuasa Roh Kudus, ada kebenaran firman, saudara merasakan damai. Saudara sehat, diberkati Tuhan, saudara dilindungi Tuhan. Dan karena kondisimu seperti itu, besok juga dicukupi Tuhan. Menggenapi firman Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok dicukupi lagi, besoknya lagi dicukupi lagi.
Kenapa seringkali manusia buang-buang energi? Ini berkat yang diterima hari ini sebenarnya cukup untuk seminggu. Sudah berpikir lagi terus minggu depannya lagi bagaimana. Padahal berkat untuk seminggu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengelola dengan baik, kita mengelola dengan bijaksana. Mengasihi Tuhan sebagaimana Efesus dikehendaki Tuhan. Kembali Efesus, kerjakan, lakukan yang dulu pernah kamu lakukan. Itu baik, itu benar di hadapan Tuhan. Kerjakan itu, maka engkau akan semakin terang, semakin menyala terang, semakin kuat di hadapan Tuhan. Belum, Smyrna takut. Kelemahannya Smyrna ini takut proses. Kondisinya Smyrna dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini kondisi Smyrna. Jemaat Smyrna ya susah, miskin bisa. Sementara Smyrna juga dikelilingi jemaat-jemaat yang karakternya seperti iblis. Saudara baca nanti di rumah. Bahkan ada di antara jemaat Smyrna akan diserahkan menderita selama 10 hari, dikatakan begitu. Supaya Tuhan tahu sejauh mana kesetiaannya, sejauh mana Smyrna ini bersekutu, fokus kepada firman. Ada prosesnya sampai Smyrna betul-betul tampil laksana sosok Pagidian emas yang murni di tengah-tengah himpitan yang menghimpit kekuatan setan. Yang mungkin bicaranya campur-campur Roh Kudus. Ini akhir zaman. Bicaranya seakan-akan ada campur firman juga di dalamnya. Tetapi Smyrna harus fokus. Smyrna harus fokus kepada pengajaran supaya Smyrna tampil seperti Pagidian emas. Ini prosesnya Smyrna, tidak mudah juga. Kuncinya dengar-dengaran. Ketika dengar-dengaran, maka ada kekuatan untuk menang. Berbeda dengan jemaat Pergamus. Pergamus itu dikatakan Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Tambah parah lagi kan? Tidak mudah begini. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Pergamus ini betul-betul dalam situasi yang berat juga. Di sana menyusup ajaran Bileam. Apa itu ajaran Bileam? Saudara sekilas ingat tentang ceritanya Bileam. Ada seorang raja namanya Balak bin Beor di Petor.
melihat umat Tuhan keluar dari Mesir. Balak ini ketakutan. Ini Raja Moab. Dia ketakutan. Dia minta tolong supaya Bileam itu mengutuk umat Tuhan yang keluar dari Mesir. Kamu minta bayaran berapa? Minta upah berapa? Yang penting kamu kutuk mereka. Ini banyak ada tidak akhir zaman. Bileam ini hamba Tuhan, tetapi demi kepentingan diri sendiri, demi kepentingan orang lain, karena dibayar, karena uang, karena upah, harus mengutuk umat pilihan Tuhan. Ada, sekalipun mungkin hamba Tuhan atau penatua atau wakil gembala pisah, tapi tersusupi roh-roh Balak bin Beor, roh-roh Bileam yang bernubuat untuk mengutuk, bernubuat demi kepentingan sendiri, bernubuat demi memuaskan keinginan orang, demi keinginan umat, seakan-akan biar umat tenang, seakan-akan biar umat percaya, ada harapan, meyakinkan umat dalam penderitaan, meyakinkan umat dalam kondisi terdesak, bernubuat, tapi nubuatnya adalah kutuk. Saudara, sampai akhirnya sekalipun Bileam ini awalnya tidak mau karena upah tadi, akhirnya Bileam berangkat dengan naik keledai. Kan ceritanya gitu. Tuhan ingatkan, keledainya mepet, katakanlah mepet tembok begitu. Bileam kesakitan, dicambuknya keledai. Terus akhirnya tidak terasa juga keledai itu belosor, merebahkan diri begitu. Dicambuk juga keledai itu. Akhirnya keledai itu bicara kepada Bileam, apa yang melakukan terhadap aku? Bileam baru sadar bahwa malaikat berbicara untuk menghentikan langkahnya Bileam. Akhirnya Bileam berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya Bileam bukan kutuk, tetapi diubah, diputer oleh malaikat lambene Bileam, memberkati bangsa umat pilihan Tuhan yaitu Israel. Saudara, sekalipun toh itu diputer sama malaikat, yang keluar kata-kata berkat, tetapi hatinya Bileam sudah ternoda dengan gaji materi dari Balak, Raja Moab, untuk mengutuk umat Tuhan. Kita tidak boleh, saudara, tidak boleh nyumpahi orang, ngutuk orang. Sedosa, seberapa dosa orang itu, seberapa orang itu mengecewakan saudara, menyengsarakan saudara, mungkin begitu. Kalau saudara pengen menjadi sosok kaki dian emas, jaga baik-baik perkataan. Perkataan adalah perkataan seorang hamba, seorang imam. Apa yang sudah katakan terjadi ketika hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Apa yang sudah katakan akan sampai kepada kerajaan Allah ketika kuasa Roh Kudus itu hidup di dalam saudara. Bileam
yang sedemikian rupa mengelilingi roh-roh Bileam ini, menyelimuti jemaat Pergamus, ditambah lagi pengikut ajaran Nikolaus ada lagi di situ. Yang dimixer dengan tradisi-tradisi. Ya Tuhan, ya tradisi, ya Tuhan, ya berhala. Pergamus kemasukan lagi. Terus mau selamat dari mana? Mau masuk surga dari mana kalau kenyataannya seperti ini? Pergamus harus bertobat. Jika tidak demikian, maka Pergamus akan tersingkir. Tuhan sendiri yang akan memerangi jemaat Pergamus. Opera Cilongko. Kalau Tuhan sendiri yang menggilas jemaat, kalau Tuhan sendiri yang menggilas para bintang itu, tanggung jawabnya para bintang, para malaikat jemaat menghadapi jemaat seperti Pergamus ini tidak sulit, tidak gampang. Memahamkan jemaat Pergamus tidak mudah. Nanti bisa berdalih, kita kan masih manusiawi. Sampai Tuhan datang kita mau berdalih. Kondisinya sudah seperti ini, kita mau berdalih terus. Saudara, jangan sampai kita dibuang Tuhan. Tuhan sendiri yang memerangi Pergamus. Kita harus dengar-dengaran selalu. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, selalu dikatakan begitu. Belum jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira dikatakan pasal 2 ayat 8 ayat 19 itu, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Sip, bagus. Ini Tiatira dibanggakan oleh Tuhan. Sama tadi juga begitu. Mulai Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, kelebihannya ditunjukkan. Seperti Tiatira ini, kasih pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu, pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Bagus kan? Kalau dibalik, yang apalagi yang sedikit, apalagi yang akhirnya tidak baik. Bagaimana ketekunanmu, bagaimana imanmu, bagaimana kerjaanmu yang terakhir, jangan-jangan malah lebih jelek. Ini Tiatira bagus, tetapi ayat 20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau, Tiatira, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Roh-roh Isabel ini menyusup di tengah-tengah Tiatira. Yang diajar tidak main-main. Yang diajar bukan jemaat. Ketika roh Isabel ini masuk, yang diajar itu hamba-hamba Tuhan.
supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zina. Saudara, saatnya firman ini terus saya sampaikan berulang-ulang supaya jemaat, supaya hamba-hamba Tuhan yang digambarkan laksana bintang-bintang itu ngerti, paham bahwa Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Saudara, roh-roh Isabel, nabiah-nabiah palsu yang bernubuat bukan dari kuasa Roh Kudus, ini yang dihadapi Tiatira. Ada pengaruh dari ajaran nabi-nabi palsu. Cirinya nabi palsu itu bagaimana? Nubuatnya tidak terjadi. Apa yang dikatakan tidak terjadi. Ini jelas nabi palsu, nabi palsu. Bukan firman yang disampaikan di tengah-tengah jemaat, tetapi nubuat yang katanya dari surga, katanya dari Roh Kudus, tetapi tidak terjadi. Hati-hati. Apalagi kalau sudah nyebut tanggal sekian akan terjadi seperti ini, bulan ini akan terjadi seperti ini, tetapi tidak terjadi. Apakah saudara tetap mengatakan itu Roh Kudus, itu benar? Akhir zaman akan berterbang, bertaburan, berterbangan nabi-nabi, nabiah-nabiah pada akhir zaman. Bahkan di depan para hambanya, di depan para bintang, dengan beraninya bernubuat mengatasnamakan Roh Kudus. Saudara, ini akhir zaman. Jangan saudara tidak keluar. Kalau saudara suatu saat ikut persekutuan sana, ikut datang ke sana, saudara akan tahu beratnya tantangan gereja Tuhan pada akhir zaman. Beratnya tantangan para bintang yang digenggam tangan Tuhan untuk merebut, melindungi, mempertahankan jiwa-jiwa yang digadang-gadang Tuhan menjadi sosok kaki dian emas. Hidupnya rentan dengan teror, hidupnya, aktivitasnya rawan dengan teror dari berbagai dogma, dari berbagai aliran, berbagai nubuat-nubuat yang katanya dari Roh Kudus. Saudara, ini akhir zaman. Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah pesan-pesan, Tuhan sudah wanti-wanti kepada para murid. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya, selamat. Saudara, Tiatira dicela oleh Tuhan, sampai akhirnya terancam penyembahan berhala. Banyak hal yang manusia itu terjebak, terjerat dalam pemberhalaan. Orang gampang tersinggung. Orang pengennya selalu dihargai. Kalau sesaat harus menjadi hamba, sesaat harus menjadi pelayan, tidak bisa.
maunya selalu ditinggikan. Itu berhalanya perasaan, berhalanya akal, sehingga jiwanya tergoncang, mengalami gangguan jiwa. Keseimbangan spiritual di dalam hidupnya tidak bisa, mengalami masalah. Saudara, Tiatira harus berjuang sampai ancaman demi ancaman. Dikatakan ayat 22 itu, lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan akan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu. Saudara, dan terus ini kalau kita telusuri itu di sana akhirnya ayat 24 itu, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Bahasa Jawa begini, nanging tumrap wong-wong liyane ing kutha Tiatira sing ora kelu ing piwulang mau lan ora nyinau ngilmu-ngilmune iblis, aku prajanji aku arep nambahi momotan liyane marang kowe. Nanging apa sing kok lakoni mau ugemono nganti sak tekaku, diugemi, kerjakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Firman Tuhan diugemi, kita fokus kepada firman sampai dia datang. Jangan ikut-ikutan nubuat-nubuat yang tidak benar. Ini berat bagi Tiatira. Sekarang kalau pendetanya saja, kalau hamba-hamba Tuhannya sudah ngikuti selok-belok roh Isabel, bisa bayangnya. Terus jemaatnya piye? Jemaatnya bagaimana? Ini Tiatira. Belum Sardis. Sardis itu dikatakan ya hidup, tapi kok dikatakan hidup ya tidak hidup, dikatakan mati ya memang belum mati, hampir mati. Iki jemaat Sardis dikatakan bangkit tapi kok mati. Ini kondisinya Sardis ini juga tidak enak juga. Oleh sebab itu Sardis harus berjuang, Sardis harus bangkit. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi antara hidup dan mati gitu aja kan. Tidak berfaedah. Laksana sosok pelita ini gimana tidak berfungsi dengan baik. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, dikatakan begitu. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Di sini parah. Kalau bekerja itu tidak tuntas. Ini dia kalau diartikan lugasnya begitu. Ditugasi kerja itu tidak tuntas. Ini menjadi karakter yang tidak bagus.
Ini tolong perhatikan, ketoknya sepele loh. Tapi nanti kalau sudah terbiasa begitu, nanti terbawa dalam persoalan rohani. Dipercaya tugas tidak tuntas. Maka didiklah anak-anak itu menjadi anak-anak yang tanggung jawab. Ketika bekerja, selesai mungkin bersih-bersih kebun dan lain sebagainya, ada alat-alat di sana, ada cangkul, ada arit, dan lain sebagainya. Mungkin ada sekop, ada sapu. Ajari anak-anak untuk tertib. Setelah selesai kerja, alat-alat diringkes. Ini penting. Dari ketika mainan, kalau masih TK kan belum bisa nyekel cangkul. Kalau nyekel bisa, memanfaatkan belum bisa. Mainannya setelah selesai main diringkes, ditaruh mana? Ajari itu ke anak-anak. Supaya belajar bekerja dengan tuntas. Sebab kalau terdidik nanti orang lain yang menuntaskan. Mentalnya anak cucumu nanti seperti itu. Mengerjakan apa saja tidak tuntas. Kalau nikah tidak tuntas, sudah bayangkan. Kalau membangun keluarga tidak tuntas, bagaimana? Gampang bosan. Nanti buah tidak mau ngeringkes, udah. Ada papa, ada mama, ada eyang yang ngeringkesi. Mental seperti itu, jangan ada yang melekat pada anak cucu kita. Ajari mereka bagaimana ngurusi barangnya sendiri. Saya kalau sama Kairos gini, ini kepake enggak? Pakai Pak. Diringkes enggak? Iya, diringkes bentar. Masih pakai. Kalau enggak mau ringkes, nanti opa yang ringkes. Langsung dia cepet-cepet ringkes. Sebab kalau saya bilang opa yang ringkes, dia sudah tahu tidak ditempatkan di tempatnya dia, tetapi dibuang. Kamu tahu risikonya kalau opa yang ngerjakan, tak buang karena kamu sudah tidak peduli dengan barangmu sendiri. Bagaimana kamu bisa peduli dengan barangmu sendiri? Bagaimana kamu bisa dipercaya sementara kamu tidak peduli, sementara kamu tidak mau merawat barangmu sendiri? Orang lain suruh merawat barangmu, tapi kamu tidak mau merawat. Cuma kadang kebablasan karena punya barang tidak kelihatan di mana gitu, apalagi hilang, wah sudah monting dia. Orang serumah ditanya, saya kemana? Lu tadi di mana? Dia sendiri yang lupa. Jadi tanamkan itu sejak kecil. Jangan sampai nanti ini sekolah orang tua selalu terlibat. Mana yang barang ini ketinggalan, harus ngantar ke sana ke sekolahan. Hampir dalam 1 minggu sekian kali mesti barangnya ketinggalan. Nah kalau tempatmu tuh jauh di Trawulan, Trawirawi harus ngantar di Mojokerto, kira-kira piye? Tiap minggu mesti harus lali nang kaos kaki, bukan susunya, mah kaos kaki gue ternyata belum tak pakai. Tolong mah dikirimkan mah, ndak enak ada pakai kaos kaki, belum dicuci sekalian, bau minta ampun. Saudara, tolong didisiplin anak-anak. Saya memberi contoh, rata-rata saudara sebagai orang tua punya pengalaman bagaimana kita sekolah dulu jauh tempat tinggal kita dengan sekolahan. Kalau ada barang lupa, bagaimana? Kan tidak mungkin. Kita balik lagi berapa kilo. Terus itu, mari kita belajar. Sardis ini, kalau dipercaya, tidak ada yang baik, tidak sempurna, tidak tuntas. Jangan punya mental paham. Puji Tuhan ada orang tua. Sudah disapu orang tua, sudah dibersihkan sama orang tua, sudah diurus sama gembala. Puji Tuhan. Itu kegagalan, tidak tahu sistem. Saudara, katakan ayat 3 di dalam
kondisinya Sardis itu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turuti itu, bertobat, berjaga, dan balik lagi. Barang siapa menang, barang siapa bertelinga dalam mendengar suara khotib. Lah, sampai kepada jemaat Philadelphia, ada orang mengatakan jemaat Philadelphia itu tidak punya dosa, tidak ada kelemahannya. Tuhan tidak mencela jemaat Philadelphia. Nanti saya terangkan. Sehingga gereja ada yang menamakan saking bangganya supaya punya harapan. Wah, kalau pakai jemaat Philadelphia, gereja Philadelphia, oh ini aman. Kalau karena nama Philadelphia saudara aman, ganti namamu semua. Yohanes Magio, Yohanes Philadelphia, Ripena Philadelphia, biar selamat. Begitu. Nah, sekarang dibaca Wahyu pasal 3 mulai ayat 7. Pada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, firman ini dari yang kudus, dari yang benar, yang memegang kunci Daud. Ketika dia membuka, maka tidak ada yang bisa menutup. Ketika dia menutup, maka tidak ada yang bisa membuka. Betapa dahsyatnya malaikat jemaat, betapa dahsyatnya bintang yang digenggam tangan Tuhan untuk menggembalakan jemaat Philadelphia. Karena dapat aliran air kehidupan dari yang kudus, dari yang benar, yang memegang kunci Daud. Sama dari Efesus juga begitu. Sumbernya sama dari tahta Allah. Yang menggembalakan jemaat Efesus juga mendapatkan firman dari Dia yang bertahta. Sama, jemaat Philadelphia digembalakan oleh malaikat jemaat, oleh bintang yang digenggam tangan Tuhan, yang mendapat firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, luar biasa untuk jemaat Philadelphia. Tuhan membuka pintu. Tuhan tahu apa yang dikerjakan Philadelphia. Sehingga ketika dia sudah membuka pintu untuk Philadelphia, tidak ada yang bisa menutupnya. Tetapi yang perlu kita pahami, bagaimana supaya pintu kemuliaan Tuhan, pintu tirai itu terbuka. Ini yang perlu kita pahami. Jemaat Philadelphia ini jemaat yang paling rawan. Paling rawan gagal masuk dalam kemuliaan. Karena tidak ada yang ngerti ini. Tidak ada orang tahu. Dosanya, kelemahannya Philadelphia sangat rapat tertutup. Diteruskan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Philadelphia ini kekuatannya tidak seberapa. Tuhan ngerti. Namun engkau menuruti firman-Ku. Terus
yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Ya, Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. sampai situ dulu. Philadelphia itu jemaat yang taat. Philadelphia itu tidak murtad, tidak menyangkal nama Tuhan. Sementara tidak jauh dari Philadelphia ada juga orang-orang dari jemaat iblis. Jadi rata-rata dari Efesus dan seterusnya itu selalu menghadapi oknum-oknum yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan ketujuh jemaat dengan berbagai trik, dengan berbagai skenarionya. Nah, di mana kerawanan jemaat Philadelphia? Dikatakan, lihat, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan aku serahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi kamu. Hati-hati dengan perasaan, hati-hati dengan dosa perasaan, dosa roh yang dari iblis ini menyelinap dalam perasaan, dalam lipatan perasaan. Kalau tidak hati-hati, Philadelphia bisa menjadi jemaat yang merasa diri bisa. Philadelphia merasa diri kuat. Philadelphia merasa diri mampu. Philadelphia merasa paling benar. Karena aku, dan karena aku. Ini bahaya. Kalau dalam pribadi para bintang, kalau dalam pribadi para malaikat jemaat, kalau dalam pribadi para pendeta, umat Tuhan, imam-imam sudah merasa paling benar. Sebenarnya di balik perasaan yang merasa paling benar, di balik perasaan yang merasa paling kuat, di balik perasaan yang merasa paling mampu, dia sedang mencari celah untuk menutup kekurangannya, sedang mencari solusi untuk menutup dosa-dosanya. Kalau Philadelphia tidak hati-hati, roh iblis ini menyusup dalam perasaan, menyusup dalam jiwanya, menyusup dalam akalnya. Dia merasa kalau lo merasa tidak berdaya, berkelanjutan, minder, sehingga tidak percaya kemampuan Tuhan, dosa. Terlalu minder, terlalu takut, dan terus takut, khawatir, dibungkus seakan rendah hati. Banyak diam, padahal tidak percaya, protes kepada Tuhan bahwa Tuhan ternyata tidak mampu menolong. Kalau perasaannya haid, lipatan dosa yang terselip di dalam hatinya, dia merasa
Siapa kalau bukan aku? Siapa bisa melawan aku? Aku punya segalanya. Aku kuat. Aku punya uang. Aku masih sehat. Aku masih cantik. Aku masih gagah. Aku masih ganteng. Philadelphia berdiri di tempat yang sangat licin, sangat rawan dengan kejatuhan. Ini orang lain tidak tahu, yang tahu hanya yang lakoni, hanya yang merasakan, hanya yang nyimpan rasa. Kecewa sama istri, kecewa sama suami, kan yang tahu pribadinya itu sendiri. Bolak-balik kecewa sama suami, tetapi tidak mau ngomong sama suami kalau kecewa. Kalau ngobrol sama orang lain bisa berjam-jam, bahkan bisa berbulan-bulan mungkin. Tapi kapan saudara asik ngobrol dengan istrimu? Kapan asik ngobrol dengan suamimu? Begitu culasnya sebagai suami, culasnya sebagai istri. Dengan alasan capek, dengan alasan wegah, dengan alasan sakit. Saudara, ini Philadelphia. Pikirnya tidak punya dosa. Pikirnya Philadelphia aman. Saudara, makanya kehidupan penyembah itu harus bisa melihat. Orang yang bermakrifat harus bisa melihat yang ada di dalam hatiku ini dari mana, yang ada di otakku ini dari mana, yang ada dalam jiwaku ini dari mana. Apakah dari tahta Allah, atau dari Isabel, atau dari Balak, atau dari Biliam, atau dari pengajaran pengikut Nikolaus. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Orang kalau belum punya apa-apa, orang kalau masih tidak berdaya, wajahmu masih pas-pasan, belum bisa beli bedak untuk dempul mukamu yang dulu pernah jerawatan, saudara masih dingklu berjalan. Tetapi ketika Tuhan memberkati, hati-hati. Saudara sudah bisa memoles mukamu, sudah bisa beli rambut untuk memperpanjang hidupmu, sudah bisa punya uang untuk mempercantik wajahmu, ditambah ini, ditambah itu, memperindah kakimu, memperindah tanganmu, memperindah telingamu. Saudara merasa tidak perlu dekat dengan Tuhan, saudara merasa paling kuat, saudara merasa uangku mencukupi aku, uangku mendamaikan aku. Kuat sampai kapan, saudara? Bertahan sampai kapan, saudara, dengan perasaan-perasaan seperti itu? Mungkin masih kuat. Aku mau gandeng cowok berapapun, aku mau gandeng cewek berapapun, aku masih muda, aku masih kuat. Apapun saudara, perkataanmu, perasaan, pikiran yang bergejolak dan terus bergejolak, kita tetap debu. Saudara tetap debu. Tuhan yang punya kuasa. Kalau kita masih ada sampai saat ini, sementara gejolak dosa dalam perasaan dan sebagainya, Tuhan biarkan, Tuhan masih diam. Tuhan beri kesempatan untuk kita masing-masing pribadi menguji diri, kita mohon ampun, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, sebodoh ini aku selama ini,
senajis ini aku selama ini, tetapi Tuhan masih melindungi aku. Aku masih bisa makan, aku masih bisa menikmati minuman yang segar, aku masih bisa istirahat, aku masih menikmati rumah. Kadangkala manusia tidak bisa melihat berkat yang dari Tuhan. Kadangkala manusia terlampau buta dengan perasaannya yang terlampau tinggi, sehingga seakan Tuhan tidak pernah memberkati, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar taati firman itu, belajar fokus. Ketika kita taati firman kebenaran, kita fokus kepada sang cahaya, maka kita bisa melihat diri kita sudah benar atau belum. Jangan ukur hidup ini dengan perasaan. Jangan ukur hidup ini dengan akal. Tetapi ukurlah hidup ini dengan firman. Aku sampai di mana? Apalagi saudara mengukur hidupmu dengan tetanggamu, saudara mengukur hidupmu dengan orang lain. Ukurlah hidupmu dengan firman, maka kita akan selamat. Jangan sekali-kali kita ukur hidup ini dengan perasaan, dengan akal, dengan jiwa kita yang belum benar di hadapan Tuhan, yang belum kudus di hadapan Tuhan. Terus supaya kita dibaharui oleh kekuatan salibnya itu, terus kita mohon melembutkan hati di hadapan Tuhan, supaya kita ada kekuatan untuk terus dekat dengan Tuhan. Kita tidak jauh dari kasih karunia itu. Saudara, barang siapa menang, Tuhan akan jadikan Philadelphia itu soko guru. Nah, main-main. Berkatnya gede. Semua ketujuh jemaat itu berkatnya istimewa semua. Tetapi harus menang. Melawan tantangan, melawan gejolak yang ada di sekitarnya, bahkan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita kalah, Tuhan konsisten, Tuhan komitmen, tidak. Tapi kalau kita menang, ya, kemuliaan janji Tuhan itu pasti menjadi bagian kita. Menjadi soko guru di dalam bait Allah, dan tidak akan keluar. Mana mungkin kalau soko guru itu keluar? Pilar, punya posisi yang luar biasa, ditempatkan Tuhan dalam tempat yang sangat mulia di tengah-tengah umat Tuhan. Belum, itu jemaat Philadelphia, perasaannya baik maupun low, kalau tidak bertobat maka Philadelphia tidak akan ada kemuliaan. Belum Laodikia dikatakan kau tidak dingin atau tidak panas, alangkah baiknya kalau kau dingin atau panas. Jika karena suam-suam kuku tidak dingin atau panas, maka Tuhan akan memuntahkan Laodikia dari mulutnya. Tidak mudah juga bila Laodikia memperkaya diri, dia katakan aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Pada Philadelphia dikatakan melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ikatan pemberhalaan terhadap Mamon Philadelphia. Ini satu ditongeng. Gembala yang menggembalakan Philadelphia juga begitu. Sama. Yang menggembalakan Laodikia, yang menggembalakan Philadelphia, sama. Yang menggembalakan Efesus. Kalau tidak bertobat, para bintang itu juga menghadapi perasaan, dipercaya kuasa,
dipercaya otoritas tongkat penggembalaan, perkataannya laksana api. Kalau tidak hati-hati menjaga pikirannya, menjaga perasaannya, siapa? Gembalanya saya, jatuh. Bintang yang menggembalakan jemaat Laodikia ini juga kaya, tapi ternyata dinilai Tuhan. Kamu melarat, kamu malang, kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Terjebak dalam pemberhalaan materi. Lah, akhirnya Laodikia ditegur untuk membayar harga korban. Yang dulu pelit melayani dengan hartanya, ini Laodikia digenjot dalam waktu yang singkat. Ini tidak bertobat, kalau masih terikat, masih pelit, lewat. Ini real. Dan banyak para bintang, para malaikat jemaat pada akhir zaman yang kaya raya. Banyak sudah nyaman dengan materinya, kerajaan uangnya sudah banyak, tapi kenyataannya melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kalau tidak bertobat, model bintang, malaikat jemaat atau pendeta pada akhir zaman yang memperkaya diri, yang matanya buta, miskin urapan, miskin kasih, lewat. Berarti orientasi pelayanannya hanya sebatas materi. Setelah punya materi yang banyak, menganggap tidak perlu mengalirkan kekuatan kasih. Apakah hal-hal seperti itu banyak? Sangat banyak. Saya tidak bisa cerita dengan sembarang orang. Tetapi kiranya firman Tuhan ini membuka pikiran kita, membuka hati kita. Tetapi Laodikia masih dikasih Tuhan, ditegur, dia harus belajar memanfaatkan materinya, uangnya untuk melayani Tuhan dengan baik, dengan bijak, supaya hidupnya dalam urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus jadinya kuat, tetapi pelitnya minta ampun. Ini Laodikia. Orang yang hidup dalam pengurapan Roh Kudus itu luar biasa, dipakai Tuhan. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Nanti suatu saat sudah saya kenalkan dengan pengusaha-pengusaha yang ada di negeri ini. Karena saudara masih muda, bergumul, nanti pengen usaha apa, relasinya sama, nanti tak tunjukkan, tak kenalkan, supaya saudara punya komunitas orang-orang yang punya visi besar untuk melengkapi kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Mulai Tuhan kirim untuk ngobrol, untuk sharing, dan generasi muda, saudara, keluarga-keluarga muda punya potensi ke sana. Sekarang tekuni dulu apa yang Tuhan kerjakan pada saudara. Ada saatnya sudah dipercaya perusahaan besar, saudara sudah siap dan memiliki mental tekun dan hidup dalam urapan. Itu yang diperlukan. Dan kalau sudah diantar Tuhan masuk ke situ, jangan lupa jongos kecil ini, dunus kecil, jangan sampai suatu saat sudah diorbit demikian rupa, saudara mencampakkan gembalamu yang berjuang siang malam, berdoa sampai pagi. Mata saya itu sempat
Karena apa? Semalam saya ngobrol dengan pengusaha sampai hampir jam 9 lebih. Saya baru pulang, kena macet juga kan. Mojokerto itu aneh sekarang, macet. Saya ngobrol sampai lama, panjang lebar ke depan seperti apa visi misinya. Dan puji Tuhan, ini terobosan baru. Saudara harus siap. Seorang pengusaha batubara yang punya tim, grupnya juga, ini orang-orang enggak main-main. Saya juga kaget kenapa dipertemukan dengan hamba Tuhan yang seperti itu. Doakan semuanya supaya kegerakan tubuh Kristus ini, kalau kita fokus kepada firman Tuhan, saudara akan melihat, saudara akan merasakan, dan saudara lah pelaksana. Saudara akan diperlengkapi dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang satu visi. Jadi jangan sampai pengajarannya sudah benar, ketika proses terjadi, saudara dalam kondisi terseok-seok rohaninya. Sementara orang yang berjuang pengen pengajaran seperti ini mulai lagi berdatangan, mulai merapat ke kita. Ini yang saya cari, ini yang kami pergumulkan selama ini. Ini seorang dokter, saudara, dan timnya hamba Tuhan ini rata-rata S3 semua, dokter semua di bidangnya. Dan di bidang hukum, ada yang di TNI, ada yang di Polri, ada yang semua. Jadi ini luar biasa. Kalau bukan Tuhan, saya sampai beliau juga, ini kita dipertemukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Doakan semua, nanti terus akan berlanjut. Juga Laodikia harus berjuang, Laodikia harus fokus, Laodikia harus menyangkali diri ketika ditegur. Jangan sampai pikirannya salah, hatinya salah. Ini standarnya Tuhan untuk Laodikia, standarnya Tuhan untuk Philadelphia, standarnya Tuhan untuk jemaat yang di Sardis, standarnya Tuhan untuk jemaat Tiatira, standarnya Tuhan untuk jemaat Pergamus, standarnya Tuhan untuk jemaat Smyrna, standarnya Tuhan untuk jemaat Efesus. Jangan sampai kita menjadi bodoh, jangan sampai kita menjadi gegabah. Proses perjalanannya Israel menuju Kanaan adalah satu pembentukan mental, satu didikan sejauh mana ketekunan Israel, sejauh mana keuletan Israel. Demikian juga perjalanan panjang kita mengusung tabur perjanjian. Sejauh mana kerelaan kita, sejauh mana kesediaan kita, kasih kita, pengharapan kita, iman kita, ketekunan kita di hadapan Tuhan. Kita seringkali terjebak kepada hal-hal yang sia-sia. Mungkin dianggap proses yang panjang itu menyakitkan, mungkin dianggap serasa itu menjemukan, mungkin dianggap seraya itu menyakitkan. Seakan saudara, aku trauma dengan masalah seperti itu, aku trauma dengan proses seperti itu. Tuhan sedang mendewasakan kita, Tuhan sedang membentuk iman kita, Tuhan sedang menggembleng kita. Sejauh mana saudara sebagai para bintangnya Tuhan tetap berada dalam genggamannya Tuhan. Ikuti aturannya Tuhan. Suruh bicara-bicara, suruh diam-diam. Bagaimana saudara sebagai sosok emas 1 talenta yang harus dibentuk, ditempa menjadi sosok kegigihan emas. Proses itu perlu tekun,
baik bintang yang dipercaya, membentuknya, mendoakan, mengawalnya, dia harus bertekun. Dia kawal, dia doakan, dia kawal, dia doakan. Ibu Gembala sudah jam 5. Iya. Saya tak tidur dulu sebentar, tidak bisa tidur. Semalam memang ngobrol itu saya pesan kopi espresso. Kopi espresso sedikit. Teman saya bantuin itu, bapaknya kok minumnya sedikit? Ya memang kopinya sedikit. Tapi ini belum pernah minum, jangan berani-berani minum seperti ini. Dipesankan yang double espresso. Double espresso kan tidak pakai gula, itu sarinya kopi sedikit. Harus tahu caranya minum bagaimana gitu. Nah, sampai sekarang akhirnya menjelit kan. Sampai saya itu apa ini jam 2 atau jam 3 itu saya loncat-loncat biar apa mungkin untuk saya pengen istirahat sebentar baru belajar, istirahat sebentar baru belajar. Bisa. Saudara, jangan menyesali hidup kok seperti ini, pelayanan kok seperti ini, keluarga kok seperti ini. Terus kapan awak dhewe mentas terus keluar dari masalah. Sudah kan? Coba belajar melayani dengan kasih. Coba tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup ini. Pegang janjinya Tuhan dengan dunia akan melihat saudara bahwa di tengah-tengah goncangan saudara orang yang kuat, karena di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Amin. Saudara mungkin menghadapi manusiawi, ya manusiawi, tetapi ketika Roh itu menguasai hidupmu, coba berteguh, layani Tuhan. Saudara bekerja di kantor, saudara bekerja, yang berjualan, yang berdagang, saudara sedang melayani Tuhan. Saudara sedang bertanggung jawab untuk imam-imam, ada istrimu, ada anak-anakmu, ada anggota keluargamu yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saudara mengerjakan tokomu, saudara bertekun dengan warungmu, dengan kedaimu, dengan kantormu. Saudara sedang melayani Tuhan. Saudara sedang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara.
Seberapa harta yang mungkin Tuhan percayakan untuk saudara kelola, untuk istrimu, untuk suami, untuk anak-anakmu. Coba kelolalah dengan bijaksana, kelolalah dengan kasih Tuhan. Hanya Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Ada miliknya sesama juga nyantol di situ. Berikan kepada sesamamu. Mungkin ada punyanya tetangga, nyantol titip di harta yang saudara pegang di tanganmu. Kalau Tuhan berbicara, harus kerjakan. Saudara tidak bisa menahan ketika saudara bisa dengar-dengaran suara Roh Kudus. Apalagi seperti Laodikia. Sehingga Laodikia jauh dari urapan Roh Kudus. Panca inderanya tertutup karena materi. Berjuang untuk tetap mengiringi Yesus. Saudara, kita perlu kuasa Tuhan. Yohanes pasal 7 ayat 39, yang dimaksud dengan air kehidupan itu, yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat 39 kan begitu. Jadi yang dimaksud dengan air kehidupan itu adalah kuasa Roh Kudus dari awal. Kan saya katakan begitu. Bahwa yang dimaksud aliran air kehidupan dalam konteks perempuan Samaria yang menimba air, yang dicari air, maka Tuhan Yesus berbicara, Roh Kudus digambarkan laksana air yang harus diminum supaya kita tidak haus lagi, supaya kita terkoneksi terus, pineto, tidak terlepas dari air hidup itu, tidak terlepas dari Roh Kudus. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Langsung dibaca ayat 24. Roma pasal 8 ayat 24. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 24, ayat 24. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? 25. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, kita bertekun. Janji Tuhan ini seakan-akan kapan dikenapi. Tuhan tidak akan melimpahkan kuasa secara mendadak, tetapi setahap demi setahap. Aliran air kehidupan itu kontinu. Wadahmu disiapkan. Tidak akan datang mendadak seperti banjir bandang, tetapi setahap demi setahap. Saudara, pertama dengan satu tegukan, dua tegukan, tapi akhirnya kontinu, terkoneksi terus dengan kuasa Tuhan itu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Terus sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, kita kadang sulit ketika masalah, ketika beban menghimpit, kita seakan-akan kena pressure, sudah tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa merasakan, tidak bisa menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa ngomong apa-apa. Ketika saudara duduk mau menyembah Tuhan, saudara tidak bisa mengucapkan apa-apa. Biarlah Roh itu turun. Kapan Roh turun? Glorify. Akui, tinggikan Dia. Kau yang dahsyat.
Kau di tempat maha tinggi yang maha, hamba-Mu terbatas mengatasi persoalan ini. Hamba-Mu terlampau lemah mengatasi masalah. Masalah kantor banyak, belum kata di rumah ketemu masalah, anak harus diatasi. Belum masalah lagi datang. Gak bisa mikir Tuhan. Tapi Engkau yang dasar, Engkau yang sempurna di tempat maha tinggi. Engkau tahu melihat isi hati hamba. Engkau melihat jiwa anak-Mu ini. Kita tidak bisa mengucapkan apa-apa, tapi apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam jiwamu dibaca oleh Roh Kudus. Terus, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ya, Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Terus, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. ya, Roh Kudus dalam kata-kata yang tidak saudara pahami mungkin keluar, terucap. Terus Roh Kudus menyampaikan isi hatimu kepada Bapa. Roh Kudus menyampaikan apa yang ada di dalam pikiranmu kepada Bapa. Roh Kudus tahu apa yang tersimpan dalam jiwamu, sampaikan kepada Bapa. Dalam titik kelemahan, kuasa Roh Kudus terlampau dahsyat mengerjakan hidup. Jangan merasa kuat, jangan merasa berhasil, jangan merasa bisa atasi semua. Tetapi justru ketika kita lemah, tidak berdaya, kita tinggikan diri. Kuasanya yang dasar itu turun, menguasai pikiran, menguasai jiwa, menguasai hatimu. Dan saat itu juga saudara bisa mengatasi persoalan dengan bijaksana. Apa yang tidak saudara sangkakan, saudara ke kantor tahu-tahu sudah klik, semua terbuka. Pilih mana saudara bekerja dengan Roh Kudus atau bekerja dengan akal tanpa Roh Kudus. Pilih mana saudara bekerja dengan teorimu atau saudara bekerja dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk menguasai materi itu, dan orang lain bertekuk lutut di hadapan saudara. Tuhanmu memang luar biasa. Sudah saatnya saudara bangkit. Saudara itu umat pilihan Tuhan. Saudara ditentukan dari awal menjadi biji mata Tuhan. Teruskan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi pelayanan itu panggilan. Saudara terpanggil di mana? Gembala tidak perlu paksa-paksa. Ayo, singer yang setia. Ayo main musik yang setia. Jangan sekarang main musik, besok cuti. Main musik, cuti lagi. Main musik, cuti lagi. Alasan sakit gigi. Kalau sakit gigi cepat-cepat diobati, biar tidak mengganggu. Bolak-balik sakit gigi, cabut saja, buang giginya itu. Ketimbang satu gigi akhirnya menyiksa seluruh organ tubuh. Lah randi untu, lah ketimbang ngingu untu sitok, tapi seluruh organ sakit. Dokter katakan eksekusi, biar jenengan tidak tersiksa. Selesai masalah. Nah, kalau punya berkah nanti dibelikan gigi, dibor, bekasnya tonggak itu dibor. Tapi hati-hati berdoa kalau mau pasang gigi gitu. Kalau ngebornya kebablasan, bahaya. Hati-hati, kebablasan bornya muncul tembus ke sini kan repot. Wah kok ngeri kok batal.
Nggak apa-apa kalau punya berkat, boleh enggak pakai gigi palsu? Ya silakan. Nggak usah digaduk-gaduk nih kalau firman. Lah sama firman Tuhan masa kita pakai yang palsu? Ya memang kondisi. Umurnya masih muda, umur 30, apalagi gigi depan. Kan lucu kan, mesaknya kan. Silahkan, itu nggak usah terlalu didiskusikan. Digaduk-gaduk nih kalau firman, kalau soal untuk kok. Ya kan? Terus Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula, ditentukan dari semula, terus untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, terus supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. ya, terus Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, ya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. ya, tunggu dengan setia. Yang merindukan kemuliaan, demi kemuliaan, belajarlah hidup dengan benar. Ikuti bahwa dari semula kita sudah dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakan. Tuhan yang membenarkan saudara. Jangan ada kuasa lain yang terus menuduh saudara, ya, latar belakangku seperti ini. Tetapi kuasa maut sudah dipatahkan, sudah dikalahkan, ditaklukkan oleh kuasa salib. Jangan biarkan teror kuasa iblis itu menuduh saudara terus. Saudara sudah menang, dibenarkan dan dimuliakan. Tuhan Yesus